Eh, ini sudah terlihat belum ya? Sudah, Mbak. Ya, bisa langsung dimulai aja. Oke, ya terima kasih Mbak. Ini mungkin pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, kawan semua. Begitu selaku dosen pengampu hukum perlindungan serta sumber alam. Di sini kami dari kelompok 9 akan berpresentasikan mengenai tema hari ini, yaitu berkenaan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebenarnya sebagai pembuka, perkenalkan nama saya Diayu Pramesti, dan di sini saya dengan beberapa rekan saya yang nantinya juga akan melanjutkan presentasi ini. Ada Mbak Ananda Putri Solehah, kemudian juga ada Mbak Feni Herawati, kemudian ada Rizky Nur Azizah Putri, dan yang terakhir ada Mbak Yufirani Sabriani sebagai rekan kerja kami. Dalam hal ini, mungkin kalau kawan-kawan lihat mengenai judul slide hari ini begitu ya, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebenarnya kalau mau dijabarkan itu akan sangat banyak, cuma memang kalau berdasarkan judul yang kemudian hari ini kawan-kawan lihat, sebenarnya juga nggak terlalu rumit sekali mengenai potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Karena memang nantinya yang akan kita bahas itu perihal apa aja sih sumber daya alam yang ada, kemudian jenis-jenisnya, serta bisa digunakan apa aja sih sumber daya alam tersebut atau kegunaan serta kemanfaatannya. Nah, di sini mungkin saya juga sebagai penghantar sebelum masuk ke jenis-jenis serta potensi masing-masing sumber daya alam. Menurut negara itu kan sebagai organisasi terbesar gitu ya, yang kemudian menyatakan serta menjamin mengenai pengelolaan sumber daya alam maupun lingkungan di suatu negara tersebut. Hal itu sebenarnya sesuai dan sejalan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang bilang kalau misalnya setiap orang hidup berhak untuk sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat, serta hak memperoleh layanan kesehatan. Dalam hal ini, artinya kita sebagai manusia di suatu negara berhak untuk menikmati sumber alam serta lingkungan hidup yang layak untuk menikmati. Nah, sebenarnya nggak hanya tercantum dalam hak asasi manusia saja, tetapi mengenai sumber alam itu juga sangat jelas tercantum dalam pasal 33 sudah sangat terkenal dan familiar lah ya kawan-kawan mengenai bagaimana negara itu coba untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam ini kepentingan derajat hidup orang banyak. Nah, kalau di daya alam pasti nggak jauh dari di situ juga ada peraturannya. Kalau bisa buka lingkungan hidup itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di situ sebenarnya banyak diatur mengenai apa saja kemudian pengelolaan apa dan mengenai eksploitasi maupun eksplorasinya juga telah dilakukan. Dalam hal ini kita membahas potensi sumber daya alam karena di sini sumber daya alam itu memang melimpah di negara kita begitu ya, baik hayati maupun non hayati, namun ternyata juga bisa memberi dampak negatif ketika kita tidak coba untuk mengelolanya dengan benar atau memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada, baik hayati maupun non hayatinya. Maka dari itu di sini kita coba untuk menjabarkan potensi masih sumber daya alam bisa digunakan untuk apa aja, dan nanti mungkin akan berlanjut ke ruang diskusi dan dialektika bersama teman-teman terkait hal tersebut. Itu aja sih latar belakang dari saya. Penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat. Di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama itu berdasarkan sifat. Menurut sifatnya sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak habis. Yang kedua itu berdasarkan potensi. Menurut potensi penggunaannya sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Yang ketiga itu berdasarkan jenis.
Menurut jenisnya sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Next, dilanjut dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia. Mungkin bisa next. Oke. Yang pertama itu ada potensi sumber daya udara. Jadi udara itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi selain untuk bernapas, udara juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis yang nantinya hasil dari fotosintesis itu berupa bahan makanan dan oksigen yang dapat dinikmati oleh manusia ataupun hewan. Lalu udara juga memiliki potensi sumber daya alam yang dibutuhkan untuk pembangunan suatu negara, yaitu sebagai pembangkit listrik. Di Indonesia itu pembangkit listrik tenaga angin dikenal itu sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau yang disingkat PLTB, dan itu resmi dibangun untuk komersil pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan. Pembangunan PLTB di Sulawesi Selatan ini dapat memangkas penggunaan bahan bakar minyak. Dan juga selain pembangkit listrik, potensi udara lainnya meliputi penyerapan radiasi sinar UV dan sinar matahari, pengolah makanan, dan penyebaran spora tumbuhan melalui udara. Lalu yang kedua ada potensi sumber daya tanah. Tanah juga itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bercocok tanam hingga pembangunan rumah. Umumnya tanah di Indonesia itu sangat cocok untuk ditumbuhi tumbuhan seperti padi, jagung, kayu jati, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya itu ada tanah aluvial, tanah androsol, tanah humus, tanah kapur, dan juga tanah mergal. Jadi potensi sumber daya tanah itu tak luput dari kegunaannya untuk bercocok tanam. Jadi sektor pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia itu bisa menopang perekonomian negara. Jadi hampir sebagian besar wilayah di Indonesia itu menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan yang cukup besar yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia juga itu sudah diekspor ke negara lain dalam jumlah besar. Misalnya perkebunan karet yang ada di Indonesia itu telah berhasil mengekspor ke Amerika, Brazil, Singapura, Jepang, dan juga Tiongkok. Jadi hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai pengekspor karet terbesar di dunia setelah Malaysia. Mungkin untuk contoh macam-macam sumber daya lainnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada yang ketiga, di sini ada potensi untuk sumber daya air. Air di sini juga memegang peranan penting dalam kehidupan dan memiliki potensi besar dalam pembangunan suatu negara. Air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dan juga berguna sebagai air minum untuk manusia. Selain itu, dengan adanya siklus pendek, sedang, dan panjang yang terjadi pada siklus hidrologi air danau dan air sungai yang dapat menjadi perkembangan hewan air yang nantinya dapat menjadi pangan untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian potensi yang keempat ada potensi sumber daya laut. Di Indonesia itu merupakan negara dengan garis pantai yang sangat panjang dan memiliki potensi yang sangat banyak. Kekayaan laut yang berhasil menempatkan Indonesia sebagai penghasil ikan terbanyak di dunia, hasilnya pun mencapai sekitar 6 juta ton per tahun. Hasil tangkapan ikan para nelayan nantinya akan diambil oleh perusahaan yang kemudian diproduksi menjadi bahan makanan lain seperti ikan kaleng. Kemudian untuk potensi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini ada potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah hasil tambang yang sangat melimpah. Hasil tambang di Indonesia pun menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat dan menjadi hal penting untuk menunjang aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Contohnya potensi minyak bumi yang ada di Indonesia. Saat ini, minyak bumi sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Tak hanya digunakan sebagai bahan bakar saja, minyak bumi juga masih dipakai oleh pemerintah untuk menjalankan pembangkit listrik. Potensi hasil tambang lainnya yaitu gas alam. Dalam hal ini, gas alam sangat berpengaruh pada perekonomian negara dan
dapat menjadi salah satu penopang kuat. Selain itu ada juga batu bara. Batu bara juga memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia saat ini dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang besar. Next. Potensi sumber daya hutan. Di Indonesia kita bisa menemukan hutan yang sangat banyak tersebar di seluruh penjuru dan sangat lebat. Selain itu, sebagai paru-paru dunia dan penopang air yang jatuh ke tanah agar tidak terjadinya erosi, hutan juga menjadi salah satu potensi terbesar di Indonesia. Potensi yang dapat dihasilkan dari hutan yaitu kayu. Indonesia tercatat telah menjadi pengekspor produk kayu terbesar di dunia. Hasil kayu ini nantinya akan diekspor ke India, Bangladesh, Belanda, Tiongkok, Mesir, Singapura, Italia, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada potensi sumber daya pariwisata. Indonesia juga sangat unggul dalam hal potensi pariwisata. Pariwisata di Indonesia sangatlah beragam dan mempunyai sejarah masing-masing. Lewat pariwisata, Indonesia sangat menopang perekonomian masyarakat dengan cara mendatangkan para turis dari dalam ataupun luar negeri. Dengan berdatangannya para turis dari dalam maupun luar negeri, dengan berdatangannya para turis untuk melihat keindahan alam dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata juga bisa menghasilkan karyanya untuk dijual. Next. Kesimpulannya, sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang saling berkolerasi satu sama lain guna menunjang hidup manusia serta seluruh makhluk hidup yang ada. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mencakup sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral. Potensi sumber daya alam yang ada sangat beragam mulai dari udara, tanah, air, tambang, laut, hutan, dan pariwisata. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan.